Masyarakat Jawa tidak asing mendengar istilah keris, karena benda tersebut merupakan salah satu identitas suku Jawa. Pembuatannya hanya mampu dilakukan oleh seniman-seniman bertangan supra. Memiliki benda tersebut tak sekedar senjata, melainkan memiliki daya magic yang tuahnya dapat dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan yang mempercayainya. Untuk memilikinya, tak cukup menyimpannya, melainkan juga harus dengan perasaan. Keris memiliki sifat kecocokan dengan pemiliknya. Bila bertentangan aura dan sifat di antara keduanya, maka bisa menimbulkan kesialan. Di zaman sekarang, menjadi terbaik umumnya malahan takut merawat benda pusaka ini. Bahkan sampai ada pula yang telah tak mengenalnya sama sekali sebagai orang yang lahir dan hidup di bumi Jawa. Keris yang bagus adalah lewat tayuhan, di mana sifat kecurigaan, mencari tuannya, atau keharmonisan dengan aura seseorang, bahkan orangnya yang mencari tosan ajinya. Dan hal ini seperti itulah nantinya dapat dijadikan pusaka api andal dan memiliki nilai magic tingkat tinggi. Ornamen di bilahan senjata menggambarkan karakter dari sifat mistis besi keramat tersebut. Misalnya sebilah keris yang memiliki ornamen singa, memancarkan daya kuat berwibawa layaknya si Raja Hutan. Pembawaannya panas, tergolong pusaka pinilih cocok untuk mereka yang berprofesi sebagai abdi negara atau berkaitan dengan banyak orang. Sering terdengar kasus orang menjadi sulung atau berubah emosian hingga apapun yang dikerjakan sampai urusan rumah tangga berantakan dan bubar. Bila memiliki pusaka tertentu disinyalir dari pandangan ahli metafisika, maka terjadi benturan kuat dua energi berbeda asal dan si pemilik pusaka kalah kuat pembawanya. RACD, salah satu dari sekian orang yang mempunyai kisah perjalanan supranatural. Lewat Tayu menemukan sebilah keris Kiai Singabaro yang keberadaannya sangat langka dan menyiratkan level magic tingkat tinggi. Berawal dari kepemilikan orang Ponorogo, Jawa Timur, jauh menuju kota Solo berdasarkan firasat mimpi bahwa ia mendapat petunjuk gaib memaharkan keris hasil pemberian temannya juga ke seseorang yang bertempat tinggal tak jauh dari tempatnya berada. Konon, tempat tersebut dekat dengan tempat bersejarah Keraton Surakarta Hadiningrat, seberang barat sungai ternama yaitu Bengawan Solo. Menaiki bus jurusan Solo dan turun di sekitar keraton, tekad dirinya mengikuti arah mimpinya karena takut seperti tak berdaya mendapat ancaman teror dari makhluk gaib yang ingin hengkang dari tangannya. Padahal dari pandangan tetangga, ia sendiri dinilai memiliki kemampuan indera keenamnya lumayan dan sering dimintai pertolongan. Tetapi menghadapi serangan Hodam Kiai Singabaro, kekuatannya melemah. Di sekitaran parkir kendaraan wisata budaya, duduk menikmati kopi jahe khas Solo, ia hanyut dalam perbincangan hangat dengan beberapa pengunjung warung. Sampai akhirnya bertemu lelaki paruh baya warga asli, yang ternyata juga menyukai dan menggeluti hobi Tosan Aji. Cerita panjang lebar akhirnya Kiai Singabarong berhias macan posisi duduk siaga, serta berlekuk tujuh tersebut dimaharkan dengan nilai tertentu sesuai kesepakatan. Hawa magic Kiai Singabarong masih terasa liar, terasakan oleh indra-indra lelaki lajang bernama Widayanto. Perasaan suka memiliki koleksi terbaru, Li Gendong Pusoko,
tak menduga akan terjadi hal-hal lain biasanya. Kebetulan, sekali sore memahari benda mistis tersebut telah masuk malam Jumat Kliwon. Hari terbukanya segala kekuatan supranatural seperti yang diyakini para penghayat ilmu kebatinan selama ini. Entah waktu itu tak seperti biasanya, selalu membeli aneka bunga suguhan, berbagai koleksi piandelnya. Ayahnya pun yang melihat bawaannya baru memperingatinya bahwa tidak sembarangan menyimpannya. Menganggap Widianto belum cukup umur juga kapasitas kebatinannya. Ditakutkan tidak kuat atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Widianto sendiri memang dari kecil hingga usia dewasanya suka olah batin. Belajar secara bakat dan otodidak, tak terdeteksi olehnya bakal lepas pantauan. Mungkin ratusan jumlah pusaka koleksi yang terdiri dari macam-macam dapur keris, patrem, tombak, pedang, semua hasil karya para empu kerajaan dari era Majapahit hingga zaman Noman-Noman seperti Kartosuro. Baik tata cara merawat, membaca makna-makna yang tersirat di beragam bilah bilik dapur serta pamor, juga menakar zaman pembabarannya telah dikuasai. Ditambah nilai sedikit kemampuan mistisnya pula. Untuk kali ini ia terlena meski telah mendapat firasat bahwa keris Kiai Singabarong tidak cokot. Namun langkah Prida Betun tetap bersimpulan tekad. Malam pertama yang menerima serangan kedahsyatan Tuah Kodam Kiai Singabarong adalah ayah tercinta. Bermula mimpi berhadapan seorang diri diserang bertubi-tubi harimau liar yang tampak stres mencari pawang penjinak. Berulang 3 kali dan seperti umumnya orang bawa mimpi yang sampai begitu berulang dalam waktu dekat akan terjadi. Ayah Widianto yang bekerja sebagai sopir bus tak menghiraukan firasat tersebut, meski dalam hati sedikit merasa takut. Di tempat kerja umumnya di jelang aktivitas bercerita ringan tentang beberapa hal lepas dari mimpinya. Seketika dalam posisi duduk di kursi ruangan, dalam ia merasakan pukulan telak tepat di lubuk hati hingga jatuh ke lantai dibuatnya. Berlarian para sopir menuju lokasi memberikan pertolongan pertama. Sudah tak sadarkan diri, tindakan tepat teman-temannya mengantarkan pulang karena tak cukup sehat bekerja. Widianto mendengar cerita panjang dari awal hingga akhir ayahnya mengalami nasib sial tersebut. Sesaat kemudian ia melakukan meditasi, membuka seluruh daya cipta yang terkuasainya. Selama 3 hari, ayah tercinta tergolek lemas dan tak bekerja. Meski telah mengetahui inti permasalahannya, dari mana munculnya, ia tetap sayang untuk memindah tangankan sebilah pusaka yang tak cocok dengan alam pribadinya serta tak dapat dipaksakan tersebut. Kesembuhan sang bapak tadi dipertandai dengan keluarnya kekuatan yang bersemayam sementara di tubuh, beserta mimpi ulang berpapasan macan liar berlari keluar dari dalam rumah yang lama ditinggali bersama anak-anaknya. Tidak menjadi awal petaka dan akhir dari kejadian buruk, masih berlanjut serangan-serangan mistis tetap berdiam di sekitaran selama benda bertuah tadi belum berpindah tempat. Agus, adik Widianto, sebagai lajang yang tekun bekerja mandiri dengan membuka usaha material, awam dengan dunia perkerisan, tak melakukan kesalahan namun terciprat getah mistis akan keberadaan keris Singabarong. Meski jarang pulang ke rumah karena padat kesibukannya, suatu malam Agus bisa memejamkan mata. Barang sedikit pun, ia merasa seperti ada orang-orang menguntitnya. Perasaan menjadi was-was dalam kamar yang tak berapa besar, serta didesain begitu sederhana tersebut. Dalam bilik lampu 2,5 watt matanya menangkap sosok bayangan hitam besar yang mengerikan. Samar gambaran hewan pemangsa harimau siaga seakan bersiap melumat tubuh keringnya. Agus berteriak,
sekuat tenaga dan bergerak cepat meninggalkan kamar. Namun keadaan tak seperti yang dia inginkan, malah kebalikannya. Dia tak dapat berbuat banyak, hanya diam seperti terpaku ke dasar bumi. Tubuhnya panas dingin disertai tetesan air mata, tak berdaya dan ketakutan. Kejadian mengerikan dan selalu berulang setiap pulang dan tidur di kamarnya sendiri. Karena merasa penasaran, sempat berpikir untuk berpindah kamar. Tetapi teror-teror tetap terjadi, macam beringas tersebut tak pernah kendor. Berlangsung sekitar 1 minggu, ia menceritakan hal seputar pengalaman ganjil tersebut pada Widayanto. Kembali pemilik ulang dan berpikir mungkin itu benar-benar dari keganasan aura keris singa baron. Tindak lanjut olehnya kembali membuka ruang komunikasi beda alam dengan penghuni jagat gaib bilah keris koleksinya tersebut. Dari awal hingga saat itu, belum sempat menjadi kontak yang pas seperti yang dia inginkan. Mungkin Widayanto berniat negosiasi bila kiranya terjadi menimpa keluarganya. Terang seterang bulan purnama menambah pesona lelaki yang melihatnya di samping parasnya nan aduhai. Perempuan paruh baya. Alam bawah sadarnya terjadi hanya terdiam sekali mengulas senyum. Dipasung keterpukauan atau pesona yang menggarehkan tersebut, seketika wujud indah terpampang jelas di depannya berubah menjelma seekor harimau beringas, memakai putih taring berkilau, tertimpa sinar rembulan, serta cakar-cakar kaki siap merobek kulit tubuh mangsa. Jelas macan loreng tadi sangat murka, terbukti menerjang tubuh dan lenyap bagai ditelan kesunyian malam. Widayanto mengerang kesakitan setelah terjaga dari mimpi buruknya. Kemudian keesokan harinya, pinggulnya terasa ngilu lumayan lama. Berjalan waktu, dari pengobatan alternatif sampai pijat rutin untuk meredakan sakit, yang diprediksi terganggu kesehatan ginjal. Demi sebuah kepastian, ia memeriksakan ke medis dari diagnosa tidak terdapat gangguan sistem dalam tubuhnya. Wajar-wajar saja disarankan untuk menambah waktu tidur. Kepekaan menembus batin yang selalu mengarah ke keris Kiai Singa Barong. Diambillah benda tersebut dan timang-timang diparuh rasa suka dan ketiga serasan pancaran aura di antara keduanya. Widayanto yang sangat segan melepas salah satu koleksinya sampai berayun-ayun di kursi goyang, tak pedulikan hujan deras serta kilatan petir menggelegar masih terpukul. Di sisi rumah muncul seorang pakaian abu-abu, pria tua berjalan lancar dengan tongkat kayu, berukir kepala kucing hutan, berucap salam dan tak banyak kata, cukup berpesan supaya Widayanto melepas tangannya atas kepemilikan nyata sang keris dapur Singa Baron, yang dalam 2 hari ini akan bertamu ke rumahnya. Kakek yang tak kenal itu kemudian menghilang dari pandangan mata. Sedikit pesan yang membuka tabir kesadaran dan kesembuhan mengakhiri teror magic yang kemungkinan lagi akan terulang. Terbukti benar 2 hari kemudian ada tamu bertandang. Seorang yang tak asing lagi, RACD, teman lama yang kini tinggal di kota lain. Mereka saling bercerita banyak. Terangkum ternyata RACD mendapat tayuh 11 keris berornamen singa baron, berlekuk 7 dan berpamor gumbolo geni. Singkat cerita, sesuai mahar yang sepakati, akhirnya keris berpindah pemilikan, serta sakit-sakit sekitar pinggul hilang begitu saja. Oleh RACD, keris tersebut dibawa ke seorang paranormal yang ahli di bidang perkerisan untuk menetralkan energi negatif serta membuat serat kekancingan. Dideteksi dari fisik bilahnya tergolong ke dapur Kiai Singa Barong, berlekuk 7, pembebaran di zaman Majapahit, buah karya Empu Supo, berpamor gembolo geni, bertuah untuk pangkat dan derajat, bahan besi warani serandil, bahan besi pilihan berhawa panas, tidak semua orang kuat menyimpannya. Masih masuk tingkatan Kanjeng Kiai. Dalam pengkastaannya ada 3 sebutannya, yaitu
Kiai, Kanjeng Kiai, serta Kanjeng Kiai Ageng berwarangka model gayaman Surakarta dari kayu cendana wangi, berhulu gagang ukiran Hanoman, berpenghuni gaib sosok wanita ayu bila dalam ketenangan, dan berubah macan ketika murka. Diberi sebutan Nyai Ageng Sarpakenaka. Kini keris Singa Barong telah menemukan tambatan hati serta keselarasan terpadu. Oleh RACD, untuk mengurangi sifat materi panas, ornamen singa juga di besi pilihan itu. Maka disimpullah sebutir emas tempat di mulut macan.